dan kemanakah suara Golkar bermuara di Pilpres 2024? Ya, kalau melihat teman-temannya dari PAN dan juga P3 ini sudah merapat ke PDIP, akankah Golkar mengarah ke sana juga begitu ya? Karena dalam Rakernas menyatakan bahwa Golkar harus tetap aktif juga dalam Pilpres 2024, Capres dan atau Cawapres. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Kang Aceh Hasan Sayidli, Ketua DPP Partai Golkar. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Aceh. Waalaikumsalam pagi Kang Aceh. Pagi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayaknya udah ikut rakernas. Seger ya hari ini. Betul, 3 hari berturut-turut. Kemudian juga Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik Universitas Paramadina. Assalamualaikum. Bang Hensat, sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga ya? Relatif sehat. Nggak ada rakernas tapi sehat juga ya. Semangat lah tetap. Saya mau ke Kang Aceh dulu nih. Setelah Rakernas sudah ada keputusan dan lain sebagainya. Dan juga kita melihat teman-teman di KIB ini nampaknya sudah ke sana ke sini begitu. Golkar ini kemana nih Kang jadinya? Kita tunggu-tunggu nih arahnya kemana? Ya, salah satu keputusan Rakernas kemarin adalah memberikan mandat ya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, untuk melakukan komunikasi politik dalam rangka membangun koalisi. Karena Golkar sendiri sebagai partai politik tidak memiliki kecukupan untuk apa yang disebut dengan presidential threshold. Kita hanya 14%, maka jika mau maju menjadi calon presiden, maka kami harus berkoalisi dengan partai-partai yang lain. Makanya kemudian sejak awal setahun yang lalu Partai Golkar telah membentuk koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan PAN dan P3. Nah, tentu mandat yang diberikan kepada Ketua Umum Partai Golkar ini kita harapkan bukan saja tentu dengan KIB, tetapi juga dengan partai-partai yang lainnya yang disebut-sebut telah memiliki capres. Ya. Selama ini komunikasi kami sangat baik dengan Pak Prabowo, komunikasi kami pun juga sangat baik dengan PDI Perjuangan, dan tentu pembicaraan atau komunikasi tersebut tidak harus dilakukan secara terbuka. Tapi juga ada yang tertutup. Gitu. Nah, karena itu ketika partai-partai yang tergabung di dalam KIB itu misalnya PAN kemarin bertemu dengan Gerindra, sebelumnya ketemu dengan PDIP, tentu kami hargai karena itu bagian dari kesepakatan bersama bahwa kami menghargai terhadap independensi masing-masing partai yang tergabung di dalam KIB ini untuk menentukan arah dan kebijakan internalnya. Nah, perlu kami tegaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum kami, KIB sendiri secara resmi itu memang belum bubar. Masih solid. Masih solid. Kenapa? Karena masing-masing partai ini walaupun katakanlah misalnya P3 telah menyatakan dukungan ke PDI, tapi kan cawapresnya kan belum ditentukan, ya kan? Bahwa mau melakukan dukungan ya silahkan begitu ya. Tetapi soal begitu pun juga PAN ya Kang ya? Saya kira PAN juga kemarin orang menduga. Dia mengisi cawapres ya kalau nggak salah. Iya betul, menduga bahwa PAN akan bergabung dengan PDIP 3 hari yang lalu. Tapi kemarin bisa berkomunikasi dengan Gerindra. Jadi artinya masih cair lah ya. Berbagai opsi, dan itu juga yang membuat kenapa Partai Golkar memberikan mandat kepada Bapak Erlangga Hartarto untuk melakukan komunikasi politik dengan para ketua umum partai politik dalam rangka kita masih membuka berbagai opsi, bahkan kemungkinan kalau jika harus maju sebagai calon presiden, ya kita terbuka. Tapi sekarang bukan harga mati lagi Erlangga sebagai capres dari Golkar, atau bisa kemungkinan cawapresnya juga nantinya? Iya, itulah kan politik ini kan dinamis, memerlukan satu kondisi di mana berbagai dinamika akan mungkin saja terjadi, ya. Karena itu kemungkinan dimanapun Partai Golkar sebagai partai terbesar kedua gitu loh. Ya kita harus ada di dalamnya. Nah itu yang saya kira poin penting dari mandat yang diberikan oleh Rakernas Partai Golkar kepada Bapak Erlangga Hartarto. Gitu. Saya ke Bang Henry Satrio deh kalau gitu, bergeser nih Bang Henry. Bang, Golkar
akankah juga mengikuti rekan-rekannya yang lain, P3 dan PAN? Atau tetap berada di KIB? membikin atau juga poros baru? Nah, bergabung dengan koalisi yang sudah ada saat ini. Ini bacaannya. Ya. Kalau cara-caranya udah ikut-ikut PDI Perjuangan, mempersilahkan ketua umum untuk menentukan. Oke, itu sama tuh. Ada Sama kemiripan, tuh, ada mirip. kemiripan. Tapi di sejarahnya belum pernah di periode pertama dalam sebuah kontestasi pilpres Golkar bersama PDI Perjuangan. Karena ini tentang sejarah juga tuh. Ya. Waktu Orde Baru kan Ya, lari-lari tuh kan, kucing-kucingan tuh ya, oke. gitu kan. Nah ini kalau kemudian bisa barengan, ini Mengukir sejarah, sejarah baru. sejarah tertulis lah. Ya. Nah kemudian yang ketiga, Golkar ini kan ketua umumnya, ini salah satu yang tegak lurus ke Pak Jokowi. Oke. Tapi politik hari ini kelihatannya Ternyata. Pak Jokowi ini punya jago sendiri. Tidak dengan jagoannya PDI Perjuangan. Ya. Bacaannya begitu ya. Nah, kalau dari 3 catatan tadi, maka menimbulkan catatan yang keempat, gitu ya. Apa itu yang keempat? Bisa saja tidak dengan yang kita sedang bicarakan Golkar ini. Oh, gitu. Artinya mungkin bisa juga dengan partai lain, Ya. adeknya. Gitu kan? Gerindra kan adek ya. Bin Golkar. Kan maksudnya dibilang pecahan kan enggak kan? Adeknya nih, bisa jadi. Kenapa? Karena kalau tadi diperbincangkan kan ada opsi cawapres tadi kan Iya. disebut Iya, tuh. iya. Ada opsi cawapres. PDI Perjuangan, dua partai sahabat KIB Iya. yang menurut saya sih hubungannya kalau di Facebook tuh complicated. Gitu ya. Itu Complicated. bukan in relationship ya. Bukan not Complicated relationship. ya. Ini complicated. Dua-duanya sudah mengajukan nama calon wakil Iya. presiden kan. Iya. Masa iya kemudian ketum loh ya, Iya. harus bersaing dengan non ketum kan. Pak Sandi dan Pak Erick Oke. kan non ketum. Iya, oke. Bisa jadi ini diterima di adiknya tadi tuh Gerindra dengan Pak gitu Prabowo. ya. Tapi cawapres kalau ya, gitu. walaupun gitu kan harus ada komunikasi juga dengan PKB kan. Nah. Jadi kalau kemudian sebentar lagi atau nanti di lain hari Golkar berjumpa PKB, maka bacaannya bisa beda tuh. Oh ini jangan-jangan masuk ke Gerindra. nih. Kalau gosip-gosip yang Pak Hasto menyatakan ada partai besar nih mau masuk ke dalam PDIP. Jumat ini katanya Menurut begitu. Bang Hensat Golkar bukan? Bisa jadi Golkar. jadi. Tapi apakah langsung masuk atau sekedar soan aja? Oh, Kayak gitu. kemarin kan soan juga tuh. Ya, ya, ya. Ini kemarin dengan PAN itu menarik tuh karena setiap partai yang datang ke PDI Perjuangan langsung mendorong saya bawa wakil nih, gitu. Ibu mau nggak? Menawarkan langsung ya. Menawarkan gitu kan. Tapi kalau Golkar sih mestinya ya, Ya. itu dipertimbangkan dengan sangat tuh. Iya, nomor 2. Nomor 2, makanya kan mestinya Kemungkinan-kemungkinan yang dipertimbangkan. disampaikan Bang Hensat ini mungkin bisa ditanggapi nanti Ya. oleh Kang Aceh seperti apa ya Kang? Tapi kita tahan dulu sejenak, kita akan bahas lebih dalam lagi usai satu ini. Oke, kembali lagi dalam Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau langsung ke Kang Aceh menanggapi kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan Bang Henry Satrio. Seperti apa? Gerindra nih kayaknya. Gini, prinsipnya buat Partai Golkar, hasil Rakernas kemarin itu yang terpenting pertama mengamankan dulu keputusan Musyawarah Nasional dan Rapimnas yang menyatakan bahwa Pak Erlangga adalah calon presiden. Ya. Ya. Namun kan kita tahu bahwa politik ini dinamis. Pada dirinya Partai Golkar masih belum cukup untuk presidensial threshold. Ya. Maka kita memerlukan pendekatan kepada partai-partai yang lain. Namun karena politik sifatnya tentu tidak bisa the winner take all, maka kita harus pastikan kemungkinan bahwa kita pun jika harus misalnya mengambil bersama dengan koalisi yang lebih lain. besar, maka ya kita bisa kemungkinan masuk di dalam koalisi tersebut. Dan juga mendapatkan posisi mungkin sebagai cawapresnya begitu Kang? Kemungkinan itu masih terbuka. Nah, yang terpenting buat kami adalah bahwa Golkar harus ada menjadi bagian di dalam koalisi yang di dalamnya tersebut, di mana Ketua Umum kami, Bapak Erlangga Hartarto harus ya
sekali lagi harus menjadi bagian dari koalisi yang dibangun yang nanti akan dimandatkan kepada beliau ini. Nah, kami merasa sangat penting sekali Partai Golkar ini dalam percaturan politik 2024. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Partai Golkar ini partai terbesar kedua. Nggak bisa misalnya menganggap bahwa Partai Golkar ini, misalnya tadi, kita punya kekuatan dalam pemilu dalam pilkada 2020, alhamdulillah Partai Golkar tingkat 1 dan tingkat 2. 62% kepala daerah. Suaranya banyak pasti Mas Emil. Suaranya juga signifikan. Nah karena itu Partai Golkar tentu memiliki daya elektoral yang sangat tinggi untuk bisa menjadi bagian dari proses pemenangan di tahun 2024 nanti. Di samping tentu kami pun juga harus berpikir soal, kan selama ini kan publik selalu bicara soal capres, cawapres, capres, cawapres. Tapi ingat bahwa kami pun juga harus menang di dalam pemilu legislatif. Kami juga harus mempertimbangkan aspek efek elektoral dari kontestasi Pilpres 2024 yang berefek secara positif terhadap kemenangan partai. Nah, karena itu tentu kami juga harus hitung harus kalkulasi secara matang bahwa Partai Golkar dalam konteks pemilu serentak Pileg dan Pilpres ini dua-duanya bisa kami menangkan, baik Pileg maupun Pilpres. Nah karena itu Pak Erlangga dengan segala mandat dan kemampuan yang beliau miliki, komunikasi yang beliau nanti akan lakukan, baik selama ini sangat baik dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Bersatu, juga kami juga dengan Pak Gerindra dengan Pak Prabowo juga hubungannya sangat baik gitu ya, dengan PDI Perjuangan juga sangat baik, dengan PKB juga sangat baik, termasuk dengan Pak Surya Paloh gitu, dengan Nasdem, tapi dengan Pak SBY atau dengan Pak AHY dari Partai Demokrat, dengan PKS juga sama. Yang menjadi catatan penting buat kami kan sebetulnya adalah visi yang ingin diusung oleh Partai Golkar sebagai partai yang berpengalaman di dalam konteks pembangunan di Indonesia adalah mau nggak kita letakkan ini semua dalam kerangka kita ingin satu, bahwa ke depan kita ada tantangan ingin menjadi negara maju, bahwa bonus demografi di tahun 2024 sampai 2035 jelas di depan mata kita. Pemulihan ekonomi yang dimana Pak Erlangga memiliki concern terhadap isu-isu nasional begitu ya, Kang, isu-isu nasional itu harus kita bicarakan bersama-sama. Jadi bukan hanya semata-mata kita mau pasang seperti memasang baut mobil gitu. Kalau misalnya bautnya itu nggak cocok, kenapa gitu loh. Bang Hensat, kalau mendengar pernyataan dari Kang Aceh, keberlanjutan nasional loh. Keberlanjutan nasional dalam arti ternyata banyak sekali yang dipikirkan oleh Partai Golkar sehingga langkahnya ini harus hati-hati gitu ya. Mendekatkan diri kepada yang kanan atau yang kiri gitu. Nah, kalau saya sih dengan yang tadi saya sampaikan, sangat mungkin sebenarnya Golkar, saya lebih condong memprediksi Golkar tuh akan ke Gerindra dibandingkan ke PDI Perjuangan. Tadi sejarah ya. Terus kemudian yang kedua kan harus ada penerimaan juga dari Ibu Megawati kan. Saya nggak yakin juga kalau PDI Perjuangan itu mempersilahkan Golkar sebagai wakilnya Ganjar. Pernah terjadi sebuah pertemuan yang harmonis, tapi kan waktu itu dengan Mbak Puan, gitu ya, bukan Mas Ganjar. Bu Mega kan dengan punya pengalaman tersendiri dengan Golkar gitu ya. Tapi kalau Pak Prabowo dengan Golkar tuh lebih dekat gitu ya. Jadi saya kok cenderung kalau memang nanti hari Jumat ada yang berkunjung ke PDI Perjuangan itu cuma sekedar kunjungan saja. Sowan aja. Paling nanti alasannya untuk membuktikan bahwa KIB tidak pecah. Satu datang ke Golkar, satu datang ke PDI Perjuangan, datang semua gitu kan. Bacanya kan begitu, ini buktinya. Meskipun nggak bawa apa-apa lah gitu ya kan. Makanya kan it's complicated kan gitu. Jadi, tapi kalau ujungnya sih saya memprediksi lebih dekat ke Gerindra dibanding. Karena dari penjelasan dari Kang Aceh tadi jelas kan soal ekonomi, soal sepakat dengan kita ingin negara ini maju dan lain sebagainya. Jaminan yang selama ini juga sudah diucapkan kalau nggak salah begitu ya oleh Ketua Umum Partai Gerindra juga terkait hal tersebut begitu Bang. Nah iya, dan satu lagi kan yang tadi saya katakan, tegak lurusnya Erlangga Hartarto ke Pak Jokowi ini gitu ya. Kalau kemudian per hari ini kita lihat Pak Jokowi lebih ke Prabowo Subianto gitu ya, jadi artinya Prabowo Widodo gitu.
daripada Maksudnya bukan keberlanjutan dari Bapak Presiden ya, Joko bukan ke Widodo. Ganjar Soekarno Putra Oke. gitu ya. Iya. Nah ini mungkin juga Golkar akan ke sana karena saya lihat agak ruwet juga kalau kemudian Golkar PDIP. ini bersama PDI Perjuangan gitu. Nah itu ngomongnya tuh di akar rumput gimana tuh? Akar rumputnya PDI Perjuangan. Ada mesin partai jumlahnya Akar rumput 62% Golkar. tadi disampaikan oleh Kang Aceh. Oh iya, itu satu hal, itu Oke. pasti menguntungkan. Tapi di akar rumputnya gimana? Ya, ya. Ini periode pertama loh ya, bukan periode kedua. Kalau Jadi periode kedua kemungkinan kan besar ke Gerindra ya, gitu ya. Gerindra. Kalau periode kedua mudah ngomongnya. Kita kan siapapun presidennya Golkar berada dalam pemerintahan. Iya. Itu periode kedua, tapi kalau periode pertama saya agak nggak yakin juga. Karena keinginan untuk mendorong Erlangga Hartarto itu besar sekali, tapi ya saya pesan juga ke Golkar. Jangan sampai kemudian kan ada pengalaman sebelumnya ada ketua umum Golkar yang akhirnya nggak dapat apa-apa gitu. Nah itu juga mungkin pertimbangan ya. Jangan sampai kemudian partai sebesar Golkar, ketumnya tuh satu enggak, dua enggak gitu ya. Oke. Kang Aceh, Jangan-jangan mau singkat aja bikin mungkin. ini sendiri. Enggak, Kang. kami sangat yakin ya bahwa dalam kontestasi 2024 ini, apalagi sekuen waktunya Berperan masih ya. sangat cukup ya untuk kita melakukan komunikasi politik. Apa yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar dengan misalnya berbagai penjajakan yang dilakukan oleh beliau, baik beliau silaturahmi langsung kepada partai-partai politik itu, maupun ya beliau didatangin oleh partai-partai yang lain, tentu ini menunjukkan bahwa ya Golkar masih seksi dan menunjukkan determinasi dalam konteks politik Indonesia. Dan karena itu saya kira dengan pengalaman yang dimiliki oleh Golkar dan bagaimana komunikasi yang begitu sangat intens dilakukan oleh Pak Erlangga, dan apalagi beliau walaupun sebagai Menko Perekonomian, tetapi kami yakin kemampuan beliau secara teknokratik itu membuat orang akan melihat bahwa Pak Erlangga Hartarto adalah figur yang pantas dan layak untuk dilirik menjadi pemimpin Kalau nasional. senior Golkar gimana? Kita nanti. Senior Golkar gue tanya. Kalau senior Golkar Itu di belakang nih, layar aja, gimana nih? Bang. Mempengaruhi ketum nih gede nggak nih? Oh, kemarin di dalam Rakernas. Cukup banyak itu senior-senior itu Enggak, kan? di dalam Rakernas kan semua senior ini tergabung di Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Tapi kalau sudah Dewan satu Pakar, suara menyerahkan mandat, semua memberikan mandat kepada Ketua Umum. Ketua Jadi Umum. bisa oke, selesai. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak. Kita Sama-sama. menanti nanti bagaimana arah Golkar, Kang Aceh dan juga Bang Hendy Satria. Paham ini maksudnya. yang jelas pokoknya kita lihat nanti hari Jumat siapa. Nah, Siapa itu aja dari lah. PDIP ya?